Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen, MOU lah. Komitmennya itu berupa menyembah hanya kepada Allah. Ungkapannya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau adalah Tuhan kami. Itu surah Al-A'raf 172. Lalu pada surah Az-Zariyat 56, surah ke-51, itu perjanjiannya berupa hanya menyembah Allah itu diwujudkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk taat kepadaku. Menyembah itu maksudnya tunduk, taat, patuh. Jadi tujuannya sebenarnya begitu. Lalu dalam proses ibadah ini Allah menciptakan yang sudah diciptakan sebelumnya, sebelum menciptakan manusia, yaitu alam raya ini, langit, bumi dengan segala isinya. Itu diciptakan sebelum menciptakan manusia, termasuk jin, malaikat, termasuk apa yang ada dalam bumi, minyak, ya. Ini kan tercipta ratusan atau mungkin miliaran tahun ya. Mungkin Pak Pri yang backgroundnya geografi itu mengerti betul mengenai masalah ini. Nah, ini semua yang kita saksikan, yang tidak kita saksikan juga di dalam bumi atau di lautan sana atau di udara, itu semua diciptakan untuk manusia sebagai sarananya. Sebenarnya sarana apa ya? Sarana untuk beribadah sebenarnya. Termasuk sarana yang menempel dalam diri kita, yaitu akal pikiran. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal sehat kita, itu sama dengan tidak bersyukur. Jadi kalau diperjelas, orang yang tidak mau belajar, orang bodoh, istilahnya Pak Kolonel kita itu plong-aplong. Saya suka itu istilah beliau itu. Plong-aplong itu populer sekali. Itu kan sebenarnya orang yang tidak waras. Sehingga ungkapan-ungkapan dalam Quran itu sering dengan ungkapan afala ta'qilun. Afala ta'qilun itu kan, apa kamu gak waras? Itu bahasa kasarnya gitu. Apakah kamu tidak berakal? Tidak berakal itu kan gila namanya. Atau tidak menggunakan akal sehat. Kalau ada orang yang tidak berakal, yang disebut dalam surah Al-Furqan sebagai al-jahilun, maka kita menanggapi al-jahilun itu tidak perlu ditanggapi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Tidak perlu ditanggapi. Kalau ada orang ngomong ini ngomong itu tapi tidak punya argumen, tidak punya dasar, tidak ada faktanya, tidak perlu ditanggapi. Anggap saja anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Ya, saya menggunakan ungkapan ini karena lagi populer sekarang. Nah, jadi kembali kepada tujuan penciptaan manusia itu betul-betul untuk beribadah. Ibadah yang paling utama itu apa? Ibadah yang paling utama adalah pikiran kita. Selalu nyambung kepada Allah itu, selalu ingat pada Allah. Saya melihat rumput hijau ini, seharusnya ini menambah keimanan saya. Kok bisa ya Allah menumbuhkan rumput begitu? Dari dasar, dari bahan tanah kok bisa ada rumput, ada pohon ini, ada pohon itu. Dan ada yang warnanya ini, warna itu, dan sebagainya. Rasanya pun berbeda-beda. Bahkan satu jenis tanaman saja, katakanlah mangga, atau jambu, atau jeruk, itu macamnya macam-macam. Ada yang bahkan kita nggak tahu namanya itu. Tapi tahunya jeruk, ini cuma jeruk apa. Coba jeruk itu ya, ada jeruk purut,
ya kan? Ada jeruk Bali, jeruk pecel, jeruk nipis, ya kan? Ada jeruk sangkis, keprok. Wah itu, untung nggak keprok sih. Jadi bermacam-macam, itu baru satu jenis, dan mungkin saja ada yang kita nggak tahu namanya, tapi kira-kira itu jeruk. Begitulah wa'allama adamal asma. Allah mengajarkan nama-nama, konsepnya, rangkanya. Meja, ini meja. Nanti kita ketemu yang bentuknya beda dengan ini, tapi kita tetap menyebut meja juga. Kursi juga ada, ini kursi juga. Berbeda-beda. Jadi pemahaman kita tentang perbedaan penting. Saya bahkan kadang berpikir begini, Allah itu mengajarkan manusia berbahasa dengan bermacam-macam bahasa. Wa alwanikum, warnanya juga ikhtilafu alsinatikum, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan warna kulitmu dan juga bahasamu, lesan. Kadang kalau saya mikir terlalu jauh itu ya pusing juga. Ini Adam Hawa, kalau itu satu orang, Adam dan Hawa satu pasang, mestinya Adam dan Hawa itu Allah yang mengajari bahasa kan. Adam dan Hawa kan berkomunikasi ya, berbahasa. Apa mungkin Adam dan Hawa itu punya langsung 100 bahasa? Saya kira enggak ya. Ya satu bahasa. Katakanlah kalau misalnya bahasanya Jawa ya Jawa. Padahal Jawa sudah macam-macam kan. Katakanlah satu bahasa ini, Adam dan Hawa kan. Lalu putranya kira-kira ngikuti bahasa bapak ibunya atau bikin bahasa sendiri? Ngikuti, itu yang disebut bahasa ibu kan. Meniru saja. Lalu cucunya kira-kira meniru bapak ibunya enggak? Loh kok sekarang ini bahasa banyak sekali. Bahasa di Indonesia saja ada berapa? Ada 8.000 katanya. Karena masing-masing, saya pernah tanya ya, anak dari NTB. Oh di sana bahasanya banyak Pak. Lombok sini, Lombok sini. Wah itu. Coba, beda banget, beda sekali ya. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Jawa nih, matur nuwun. Matur nuwun kan ini bahasa Jawa kan. Begitu kita ke barat sedikit, ke Sunda sana, ke Sukabumi, ya, itu menjadi apa? Hatur nuwun, masih mendingan ya, masih ada. Begitu kita ke Jepang, apa Pak Agus? Wah jauh itu, jauh sekali dengan matur nuwun itu. Ke Arab syukron, wah jauh. Ke Cina apa? Cisir, Sri, wah, Sie. Nah, anak saya tahu mana. Kamsia. Oh. Padahal Cina kan banyak banget kan? Orang dulu suka baca Poping Ho itu ada ini Han, ada apa gitu, marganya itu banyak sekali. Nah, tahunnya dinasti Ming itu. Nah, itu coba siapa yang bisa menjawab sekarang, Bapak Ibu sekalian? Ada berapa jumlahnya bahasa yang digunakan manusia itu sekarang? Ya, Pak, di Indonesia saja sudah berapa? Di Rusia, di Cina, di Arab saja ya, Arab ya. Orang Mesir kalau mengatakan terima kasih itu kalau mau mengatakan kaifahaluk, apa kabar, itu tidak kaifahaluk ya. Izayak, jauh itu. Izayak dengan kaifhalak itu jauh sekali. Dan itu masih yang besar-besar, yang kecil-kecil ya. Lalu saya juga meyakini bahwa bahasa itu berkembang.
Nenek moyang kita tidak tahu pulsa itu, tidak tahu paket ya, kecuali dulu paket tuh ya barang dikirimkan, paket data sudah ada. Kemudian sinyal juga dan sebagainya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah ini semua yang menciptakan nih akal manusia, betul enggak Pak? Lalu kira-kira ya manusia yang akan datang kalau masih diberi kesempatan hidup di dunia ini belum kiamat itu seperti apa ya? Karena mulai dulu agraris ya, bergantung dengan alam, lalu menjadi industri, bergantung pabrik-pabrik, lalu sekarang sudah apa namanya eranya? Hah? Alais. Malah baru tahu sih. Oh alais. Jadi sudah digital ya kan. Sekarang kita nggak menemukan nama wartel, nggak ada. Saya pernah jalan-jalan di kampung Kauman, Yogyakarta, malam-malam, tiba-tiba lihat tulisan wartel itu di atas tuh. Jadi satu-satunya itu disimpan rumahnya dia, wartel gitu. Kenang-kenangan tuh, Masya Allah. Jadi meskipun manusia diberi akal pikiran dan menciptakan, ya Allah menciptakan air kan, kita nggak bisa menciptakan air. Allah menciptakan tanah, kita nggak bisa menciptakan tanah. Allah menciptakan udara, kita nggak bisa menciptakan udara. Bahkan kita juga nggak bisa menciptakan rambut kan. Tapi manusia menciptakan nilainya. Air yang tadinya mengalir dari bawah, dari atas ke bawah, begitu air sungai, air. Terus kita bisa alirkan ke atas ya dengan teknologi, dengan pompa. Lalu air bahkan menjadi apa? Udara juga dulu ya hanya tempat lewat binatang-binatang, burung-burung terbang kan. Sekarang udara menjadi media kita berkomunikasi. Dulu pakai kabel, kalau nelpon diputar gitu kan. Sekarang ditutul. Bahkan sudah tidak perlu ditutul, kadang cukup diucapkan saja seperti cerita-cerita dahulu, simsalabim gitu. Terus membuka sendiri. Sekarang kan sudah terjadi, padahal itu cerita simsalabim toh waktu kita masih kecil sudah ada itu.